Hai teman-teman, apa kabar nih? Lama tidak jumpa sama Widya ya? Kangen nggak? Kalau Widya kangen konten politik ginian. Ngeri-ngeri sedap rasanya. Selama libur, sebenarnya pengen tetap bikin. Tapi gimana lagi? Kenyataannya memang harus melewatkan dulu. Ini dia, info terkini Widya. Disinilah kami ingin segera, tapi juga tidak ingin terburu-buru dalam arti gerasa-gerusu dan tidak matang. Karena itu tidak berarti banyak. Kita ingin begitu deklarasi, begitu diumumkan, itulah titik awal kita berstrategi dan juga memenangkan suara rakyat di berbagai daerah. Apa yang mau kita bahas sekarang setelah libur lama ya? Ternyata perkembangan politik ada yang cepat dan ada yang lambat. Di Koalisi Perubahan ada yang ketua umumnya mas-mas, masih muda, ganteng, yang kemarin bikin pernyataan yang tumben terkesan agak sabar. Katanya Pak Anies tidak perlu terburu-buru untuk menetapkan cawapres. Lah, kok Mas Ahaye bisa bilang begitu? Bukannya sebelum ini orang-orang DPP Demokrat maunya cepet-cepetan. Atau mungkin Babang Ahaye lupa, batas pendaftaran kan tersisa 3 bulan, Agustus, September, Oktober. Lah kalau tidak dideklarasikan sekarang, memangnya mau kapan lagi? Termasuk siapa yang mau jadi pendamping? Apa Mas mantan calon gubernur itu lupa? Anak buahnya pada Juni lalu, sebelum capres mereka budal ibadah haji, mengatakan akan mengevaluasi koalisi. Itu loh, Bang Andi Arief loh yang bilang begitu. Mas Ahaye masa lupa? Masih muda kok pelupa? Itu yang nyuruh siapa? Apa ya berani Bang Andi melontarkan pernyataannya tanpa mengkonfirmasi pada Ketua Umum Demokrat? Atau memang ini permainan politik belaka? Memang ada yang bilang kalau di politik itu hanya kepentingan yang abadi. Atau yang saat ini nama Mas Ahaye sudah pasti dipilih Pak Anies sebagai pendamping. Karena memang di antara bakal cawapres Pak Anies, ya hanya Mas Ahaye yang bisa paling sering ketemu. Gimana nggak sering? Wong dia ketua umum partai. Otomatis kalau ada acara koalisi perubahan atau acara capres mereka, ya diundang pimpinan parpol. Kalau nama lain selain bukan ketua umum partai, juga ada yang tidak berasal dari koalisi perubahan. Misalnya Pak Sandi yang kini sudah di P3. Masa iya mendampingi capres koalisi perubahan? Misalnya di acara Nasdem atau Demokrat. Ya lucu. Apa mau kena sanksi? Malah punya aktivitas di luar tanggung jawabnya. Sekarang kan Pak Sandi jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Atau Pak Aher yang enggak tahu jabatannya sekarang sebagai apa di PKS. Tiba-tiba runtang-runtung ke sana kemari sama Pak Anies. Apalagi Bu Khofifah yang sempat santer disebut kandidat cawapresnya Pak Anies terkuat, yang memiliki potensi mendongkrak suara. Lah, padahal jabatannya saja Gubernur Jawa Timur, otomatis banyak kerjaan. Dan parpol yang melekat erat dengan Bu Khofifah, yaitu PKB, ormasnya Muslimat. Lah kok kayak nggak punya kerjaan, kesana kemari ngikut Pak Anies. Mbok yo yang rasional saja. Atau Mbak Yeni, kandidat cawapres yang disebut Gus Coy. Kan salah satu jabatannya Direktur Wahid Institut. Kesibukannya ya padat. Beliau itu bukan pengangguran, bukan ibu rumah tangga saja. Itu catatannya kalau mereka mau. Tapi banyak orang bilang tidak mau. Nah, kembali pada pernyataan Mas Ahaye. Koalisi bisa belakangan. Soalnya selain deklarasi cawapres, banyak pekerjaan lain yang juga penting untuk dikerjakan. Menyiapkan tim, menyusun strategi, melakukan pelatihan tim kampanye. Itu lebih bisa dikerjakan duluan daripada deklarasi cawapres, tapi malah ribut lagi. Itu kata Mas Ahaye. Lah emangnya sebelumnya kalian tukang ribut? Kayaknya Mas Ahaye ini nggak sadar sudah membuka aib koalisi perubahan. Mereka itu memang hobi berdebat sendiri. Ditambah kemarin Pak Anies bilang ada syarat nomor 0. Beberapa pihak mengatakan penambahan syarat selain yang tercantum di Piagam Koalisi Perubahan
untuk menggagalkan calon tertentu. Sekarang, siapa sih cawapres yang kayaknya bakal disandingkan, namun Pak Anies ogah dijadikan pasangan? Kira-kira siapa ya? Kok itu hanya dalih saja? Sebab faktanya tersedia stok yang siap Mas AHY. Memasangkan dengan orang dari luar partai lebih mustahil lagi. Misalnya dengan Pak Gatot, dengan Ustadz Adi Hidayat, atau Ustadz Abdul Somad, ataupun tokoh lain. Kan Pak Anies wis nyebut, atau beberapa kali elit politik, Koalisi Perubahan bilang cawapres Pak Anies harus orang partai. Dan tentu itu partai Koalisi Perubahan. Masa iya nyari orang di luar Koalisi Perubahan? Sekarang ini pertanyaannya, uang 9 bulan sejak dideklarasikannya saja, milih pendampingnya Pak Anies keteteran, nggak nemu-nemu. Itu belum ditambah syarat nomor 0 tadi, yakni tidak punya masalah di masa lalu. Kan berat banget toh syarat itu. Waktu yang tersisa 3 bulan ini, apa cukup untuk menyebut atau membujuk seseorang? Atau supaya adil, gini, kalau Ketua Umum Parpol Koalisi Perubahan ditarungkan sekalian, bagus tuh kalau Pak Ahmad Saiku, Pak Surya Paloh, dan Mas AHY dinilai siapa yang lebih potensial. Pasti pada bingung sendiri mau pilih siapa. Nggak milih Pak Surya Paloh, nanti biaya kampanye Pak Anies nggak punya duitnya. Nggak milih Pak Ahmad Saiku, nanti pas kampanye yang tukang doa siapa. Kalau nggak milih Mas AHY, nanti pas kampanye lokasinya jauh-jauh. Dia yang bisa bertahan. Yang paling muda dan tenaganya masih kuat. Itu yang menjadikan ruwet pengurus Koalisi Perubahan benar-benar tiap saat bisa berubah. Bagaimana pasangan capres-cawapres bisa terpilih? Sudah sering merubah-rubah kebijakan. Bisa jadi karena terlatih berubah mendadak kader-kader mereka waktu di TPS pas mau milih Pak Anies. Yuk berubah bi. Akhirnya keok deh Pak Anies. Gagal jadi pemenang Pilpres 2024. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Widya berikutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.